Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianda Sindiaraya dengan nomor NIM 2010301018. Saya dari Prodi Fisioterapi semester 2 kelas A2. Di sini saya ingin melakukan ujian praktikum dasar asesmen fisioterapi dengan tema skill lab 3 yaitu pemeriksaan sistemik khusus AIS, kemudian neurological scale, lalu ada Ashworth scale dan head and neck perception test. Berikutnya yaitu ASIA sendiri itu adalah American Spinal Cord Injury Association. Impairment Scale adalah alat klasifikasi universal untuk SCI berdasarkan penilaian sensorik motorik kedua area tubuh. Selanjutnya yaitu ini adalah contoh tabel dari worksheet untuk pemeriksaan dari sensori dan motorik. Lalu sebelum itu untuk sensori sendiri yaitu adalah pemeriksaan sensori itu pengecekan pada sistem saraf tepi menggunakan alat refleks hammer. Pemeriksaan dilakukan pada titik C2 sampai dengan S5. Untuk penilaian dimulai dari 0 sampai dengan 2 dan ditambah dengan NT. Namun apabila sudah terdapat NT maka penilaian sudah tidak dapat dilakukan lagi karena sudah mengalami kelumpuhan. Untuk sistem saraf sendiri yaitu untuk saraf kranial itu terdapat 8, lalu torakal terdapat 12, lalu saraf lumbar itu ada 5, lalu di bagian sakrum itu ada 5 dan koksigial itu terdapat 1. Maka untuk total saraf tepinya itu ada 31. Selanjutnya untuk motor sendiri adalah pemeriksaan motorik menggunakan metode muscle testing atau manual muscle testing dengan metode aktif atau pasien menggerakkan sendiri. Pemeriksaan dilakukan pada titik C5 sampai dengan T1 dan L2 sampai dengan S1. Untuk penilaian menggunakan cara pada MMT yaitu manual muscle testing yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 5 dan ditambah dengan NT. Untuk 0 itu ototnya sudah tidak dapat berkontraksi dan tidak dapat bergerak. Lalu untuk penilaian 1 itu otot dapat berkontraksi namun pasien tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya. Selanjutnya untuk penilaian 2 yaitu pasien dapat menggerakkan tubuhnya dan menggerakkan dan ototnya dapat berkontraksi namun tidak dapat melawan gravitasi. Maka biasanya pasien dilakukan dengan cara berbaring. Selanjutnya yaitu pada penilaian ketiga, pasien sudah dapat melawan gravitasi, sudah dapat bergerak dan dapat berkontraksi ototnya, maka biasanya dilakukan dengan cara duduk. Selanjutnya yaitu dengan penilaian 4, maka ini ditambah dengan setengah tahanan saja. Selanjutnya untuk penilaian 5 yaitu dengan ditambah tahanan semaksimal mungkin. Lalu apabila terdapat MT ini sudah tidak dapat dilakukan karena dia lumpuh. Selanjutnya ini adalah contoh dari key muscle function dan muscle. Untuk key muscle function ini otot-ototnya yang digunakan hanya otot-otot yang sebagai kunci saja. Contohnya dari fleksi elbow. Fleksi elbow ini bertujuan untuk menggerakkan fleksi elbow 90 derajat dengan lengan bawah itu spinasi ya. Dengan ototnya yaitu biceps dan biceps. Selanjutnya untuk extensive wrist itu dilakukan dengan full ekstensi yang bertujuan pada otot extensor carpi radialis longus dan extensor carpi radialis brevis. Selanjutnya untuk pada ekstensi elbow itu ototnya itu pada bagian triceps brachii yaitu ketika shoulder netral rotasi, lalu abduksi 90 derajat fleksi bersama elbow dan 45 derajat fleksi. Selanjutnya yaitu untuk pada bagian fleksi of middle finger yaitu pada bagian jari itu flexor digitorum profundus. Selanjutnya untuk abduksi of little finger itu pada bagian abduktor digitum ini yaitu pada dekat dengan jari kelingking. Selanjutnya pada hip flexion itu pada otot iliopsoas. Lalu untuk knee ekstensi itu pada bagian
quadriceps atau lebih tepatnya nanti di bagian rectus femoris. Selanjutnya yaitu pada bagian ankle dorsifleksi, yaitu yang bergerak yaitu ototnya tibialis anterior. Lalu untuk long thigh extensor itu pada bagian extensor hallucis longus, dan pada bagian ankle plantar fleksi itu pada bagian gastrocnemius dan soleus. Selanjutnya untuk pengisian worksheet-nya yang pertama yaitu pada bagian nama pasien yang berada di bagian atas ini dituliskan nama pasien, lalu di bawahnya terdapat ada nama dari pemeriksa. Selanjutnya di sini adalah tanggal pemeriksaan, dan di sini adalah tanda tangan dari pemeriksa ditujukan untuk pertanggungjawaban ketika melakukan pemeriksaan syaraf ini. Selanjutnya yang pertama yaitu ada sensori. Sensori terbagi atas dua bagian, yaitu ada left tract right dan pin tract right. Yang left tract ini digunakan pada alat refleks hammer itu pada bagian halus saja seperti kapas dan lain sebagainya. Kalau untuk pin tract ini pada alat yang tajam. Lalu untuk selanjutnya yaitu di bagian right dan left itu sama, tajam dan tumpul. Selanjutnya ada motor key muscle, itu terdapat di bagian C5, C6, C7, C8, T1, dan L2, L3, L4, L5, dan S1. Untuk pengisiannya diisi sesuai dengan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di bagian titik-titik ini yang ada tanda hitam. Selanjutnya yaitu untuk motor key muscle ini ada upper extremity kanan dan lower extremity kiri. Yang kiri juga terdapat sama, yaitu upper extremity left yaitu kiri dan lower extremity kiri. Untuk penilaiannya sendiri untuk sensori itu terdapat 0, 1, 2, dan NT. Untuk 0 itu pasien tidak bisa merasakan apapun. Untuk 1 maka terdapat rasa namun tidak melebihi dari yang dibutuhkan. Ya, jadi sebelum dilakukan pemeriksaan tadi alat dicoba di bagian pipi terlebih dahulu agar bertujuan nanti apabila pasien dilakukan pemeriksaan akan merasakan lebih atau kurang dari ketika dicoba di bagian pipi. Selanjutnya ketika mendapat nilai 2 itu adalah normal. Selanjutnya untuk penilaian di bagian motor key muscle itu terdapat 0 sampai dengan NT. Penilaiannya itu sama dengan metode MMT tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu kalau 1 tidak bisa melakukan gerakan dan tidak bisa berkontraksi ototnya, kalau 1 itu dia bisa berkontraksi namun tidak bisa melakukan gerakan. Kalau di bagian 2 dia bisa berkontraksi, bisa melakukan gerakan namun tidak bisa melawan gravitasi. Lalu di bagian 3 sudah bisa melawan gravitasi, sudah berkontraksi dan bisa bergerak. Selanjutnya di bagian 4 nanti kita berikan sebagai fisioterapis memberikan setengah tahanan saja. Untuk di bagian 5 itu full tahanan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu untuk pengecekan sensori pada bagian S4 dan S5 ini terdapat pada bagian di sebelah anus. Maka nanti dilakukan apabila tidak terasa atau pasien tidak merasakan sensasi pada bagian di sekitar di dekat anus ini, maka akan dilakukan DAP atau Depth Anal Pressure. Ini adalah fisioterapis melakukan dengan memasukkan tangan ke dalam anus pasien dengan menekan. Nah, apabila pasien merasakan maka diisi dengan tulisan yes, namun apabila tidak merasakan maka ditulis dengan no. Namun apabila di bagian S4 dan S5 ini saja sudah merasakan maka tidak harus dilakukan dengan DAP ini. Selanjutnya untuk voluntary and anal contraction ini adalah atau VAC itu adalah pasien diminta untuk meremas tangan terapisnya, sama dilakukan seperti DAP tadi. Tangan terapis masuk ke dalam
bagian anus, lalu pasien diminta untuk meremas tangan terapis. Namun harus kita bedakan apakah tangan tersebut pasien tersebut meremas atau hanya refleks dari ketika kita memasukkan tangan ke dalam anus saja. Untuk selanjutnya yaitu ini adalah untuk pengisian total, maka ini total dari penilaian dari motor K-Muscle. Untuk totalnya di sini, apabila dia normal maka akan terdapat nilai 50. Untuk di bagian sensori terdapat yang LTR dan PPR ini sama-sama 56 apabila normal, lalu di bagian kiri sama, nanti terdapat totalnya berapa. Selanjutnya yaitu untuk motorik itu di sini dimasukkan nilai dari UER atau upper extremity right, itu di bagian sini totalnya itu berapa, dengan total maksimal yaitu apabila normal itu 25. Lalu untuk UEL yaitu upper extremity left di bagian kiri ini di total dengan sama nilai 25. Lalu di total dengan apabila dia normal maka mendapatkan hasil 50. Selanjutnya untuk LER atau lower extremity right itu sama 25 yang di bagian sini dimasukkan ke dalam sini. Namun tidak bersama dengan jumlahnya. Hanya di bagian L2, L3, L4, L5 dan S1 saja. Yang UER tadi sama juga C5, C6, C7, C8 dan D1 saja. Ini sama di bagian kiri juga di bagian lower extremity left. Lalu totalnya di bagian sini apabila normal terdapat 50. Lalu untuk sensori sendiri yaitu ada bagian LTR yaitu di bagian light touch right itu bagian sini totalnya apabila dia normal 56, lalu LTL itu bagian light touch left itu di bagian sini totalnya 56. Lalu di total apabila dia normal mendapatkan nilai 112. Selanjutnya PPR yaitu right, lalu terdapat di sini nanti totalnya itu dimasukkan ke dalam sini, dan PPL terdapat di sini dimasukkan ke dalam sini juga dengan total 112. Selanjutnya di bawahnya apabila sudah menyelesaikan penilaian ini maka dilakukan neurological level. Lalu untuk neurological level ini untuk neurological level of injury, untuk menentukan neurological level of injury ini langkah awalnya adalah menentukan level sensorik dan motorik terlebih dahulu dengan ketentuan nilai sensorik minimal 2 dan nilai motorik minimal 3. Lalu level motorik ini bisa disamakan dengan level sensorik. Namun kalau level sensorik itu tidak bisa disamakan dengan level motorik. Dan untuk penilaiannya itu dimulai dari bawah ke atas dengan mencari nilai yang sensori itu minimal 2 dan motorik minimal 3. Selanjutnya dimasukkan ke dalam neurological level injury ini. Selanjutnya adalah complete incomplete. Terdapat untuk complete incomplete ini dengan ketentuan penilaian pada bagian S4 dan S5 tadi, yaitu complete injury itu adalah tidak ada fungsi dari motorik dan sensorik atau bisa disebut dengan dia lumpuh. Lalu untuk incomplete injury maka dia pemeriksaan hanya dilakukan di salah satu saja, yaitu kanan atau kiri saja dengan motorik atau sensorik saja. Lalu untuk sensori incomplete ini adalah dilakukan kanan dan kiri namun hanya sensorinya saja. Selanjutnya untuk motor incomplete ini adalah S4, S5-nya itu bagus, namun contohnya apabila terjadi fraktur di bagian C2 maka 3 tingkat di bawahnya itu nilainya harus 3 atau lebih dari 3. Lalu dimasukkan di bagian sini. Selanjutnya ini adalah penilaian Asia Impairment Scale dan Zone of parietal preservation.
Selanjutnya adalah terdapat ice grade. Ice grade ini sebenarnya sama dengan penilaian dari complete incomplete. Namun perbedaannya hanya di bagian yang penilaian C dan D. Itu ketika yang bagian C ini motor incomplete-nya itu nilainya kurang dari 3, tapi untuk bagian D itu 3 atau lebih. Lalu terdapat yang E ini adalah normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan Canadian Neurological Scale. Ini adalah tahap untuk mengevaluasi atau monitor dalam kondisi akut. Yang dapat di pemeriksaan adalah level kesadarannya. Untuk level kesadarannya ada alert, ada drowsy, ada stuporous, ada comatose. Untuk alert sendiri itu adalah normal. Lalu untuk drowsy itu sadar sebentar, namun dia akan cenderung tidur kembali apabila kita tidak mengajaknya bicara. Selanjutnya untuk stupors itu dengan menggunakan pemeriksaan verbal itu seperti teriakan, bisikan, dia tidak akan bangun. Selanjutnya untuk comatose, dia tidak bangun, tapi ketika kita memberikan rangsangan nyeri, dia akan memberikan sedikit respon, yaitu seperti mengedipkan mata atau tangan bergerak sedikit. Selanjutnya untuk alert dan drowsy ini akan masuk ke penilaian section A, lalu untuk stupor dan comatose itu akan masuk ke bagian section B atau bagian GJS. Selanjutnya untuk penilaian pada bagian section A ini ada mentation, ada motor function, dan simptomatologi. Yang pertama yaitu mentation. Mentation ini terdapat orientasi dan cara bicara. Untuk orientasi sendiri dapat ditanyakan untuk waktu dan tempatnya. Apabila dia dapat merespon, maka dia akan disebut dengan oriented. Namun apabila tidak bisa menjawab, maka disoriented. Selanjutnya untuk cara bicaranya, kita sebagai fisioterapis memberikan pertanyaan kepada pasien tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel saja, seperti kita menuju pintu dan pasien diminta menyebutkan apakah itu pintu atau bukan. Lalu contohnya kita memberikan pertanyaan kepada pasien ketika kita memasukkan batu ke dalam air, apakah batu tersebut akan tenggelam atau tidak. Apabila pasien tidak dapat menjawab atau hanya menjawab salah satu saja, maka akan disebut dengan receptive deficit. Lalu apabila dia bisa menjawab, maka di next selanjutnya yaitu ditanyakan apakah kita memberikan contoh pulpen. Lalu kita menanyakan fungsi dari pulpen tersebut. Apakah dia bisa menjawab atau tidak. Kalau tidak bisa menjawab, maka dia disebut dengan expressive deficit. Namun apabila dia bisa menjawab secara baik dan benar, maka dia disebut dengan normal speech. Yang kedua ada motor function, itu terdapat pada bagian pemeriksaan wajah, lalu upper limb proximal, upper limb distal, lower limb, dan mention featured posture in face. Selanjutnya yaitu ada selanjutnya ada simptomatologi, yaitu resting symptoms dan new symptoms. Selanjutnya adalah pada Ashworth Scale. Ashworth Scale ini digunakan untuk pemeriksaan pasien yang mengalami kekakuan yang dikarenakan cedera pada tulang belakang atau otot. Biasanya pada pasien yang mengalami stroke, lalu pada anak yang mengalami cerebral palsy, yaitu ketika tangannya kaku atau tidak dapat digerakkan, maka kita sebagai fisioterapis harus melakukan pemeriksaan tersebut dengan cara apabila kakunya itu ke dalam atau membentuk fleksi, maka kita dapat menggerakkan ke bagian ke arah ekstensi. Dan begitu pun sebaliknya, apabila gerakannya itu ekstensi, maka kita harus menggerakkan itu fleksi. Untuk penilaiannya itu terdapat 0 sampai dengan 4. Untuk nilai 0 itu pasien bisa digerakkan dengan biasa,
Lalu untuk nilai 1, pasien dapat digerakkan, namun di akhir gerakan terdapat seperti adanya tahanan dari pasien, namun itu bukan dari keinginan pasien. Selanjutnya, untuk nilai 2 itu kita bisa menggerakkan, namun ada tahanan dari awal sampai akhir, namun masih bisa digerakkan. Selanjutnya, untuk tahanan ketiga, yaitu yang ketiga, penilaian ketiga itu ada tahanan, namun tahanannya itu full. Seperti kita sedang melakukan panco, maka tahanannya akan kuat karena sudah ada kerusakan dari saraf tersebut. Selanjutnya, ketika penilaian keempat itu pasien sudah tidak dapat digerakkan lagi. Selanjutnya adalah pemeriksaan head and neck perception test, yaitu untuk mengukur persepsi tubuh melalui kontrol gerak kepala dan leher. Biasanya terdapat pasien yang dia seperti sudah berdiri tegak atau sudah menghadap depan dengan tepat, tapi kita sebagai fisioterapis melihatnya itu belum simetris atau masih hadapannya masih miring atau seperti apa itu. Karena itu adalah dari syarafnya tersendiri. Untuk melakukan tesnya ini, yang pertama yaitu pasien diminta untuk duduk di depan papan tulis, duduk tegak, lalu jaraknya diberikan jarak dari papan tulis tersebut adalah 2-3 meter. Lalu di atas kepala pasien diberikan pointer atau cahaya menghadap ke papan tulis yang menembak ke arah papan tulis, dan di papan tulisnya diberikan titik dengan nama titik A, yaitu titik awal. Selanjutnya, pasien diminta untuk memejamkan mata dan menoleh ke bagian kanan atau bagian kiri dengan tetap memejamkan mata. Setelah itu, pasien diminta untuk kembali ke arah normal atau kembali ke arah semula, yaitu hadap depan, dengan tetap memejamkan mata, dan kita melihat titik dari pointer yang kedua ini berada di bagian berbeda atau masih sama. Lalu diberikan tanda di bagian titik B atau di bagian cahaya yang kedua ini. Selanjutnya yaitu pasien diminta untuk membuka mata, lalu kita mengukur jarak dari A ke B itu. Untuk nilainya, apabila kurang dari 10 cm perbedaannya itu, maka pasien masih terhitung dengan baik. Lalu untuk 10-20 cm sudah tergolong cukup. Lalu apabila jaraknya itu lebih dari 20 cm, maka kemungkinan terdapat gangguan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.